Baik, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Aula Balai Desa Cimenga, di mana di sini sedang mengadakan pelatihan pengurus BUMDes Yuda Jaya Mandiri. Nah, di sini saya akan mencari salah satu pemateri. Oke, Pak, selamat siang. Siang, Oke, kalau boleh tahu namanya siapa? nama Muhammad Sopan. Oke, Pak Sopan, apa saja sih materi yang disampaikan pada pelatihan kali ini? Ya, kebetulan hari ini ada acara pelatihan di Desa Cimenga, Kecamatan Dharma. Ini karena BUMDesnya baru dibentuk sekarang gitu. Dari desa itu ada dari 2015 sampai dengan sekarang ini baru 9 tahun setelah dana desa ada baru dibentuk. Otomatis ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, kelembagaan desa dan masyarakat Desa Cimenga yang telah berkomitmen untuk membentuk BUMDes di tahun 2024. Tadi kita sempat melatih beberapa pengurus BUMDes di Desa Cimenga ini berkaitan dengan awal-awal ya, yaitu pertama dalam hal regulasi BUMDes. Jadi teman-teman pengurus BUMDes itu harus paham tentang regulasi BUMDes, mulai dari undang-undang, kemudian ada PP, ada Permen, ada Perda, dan sampai dengan Pergub. Kemudian setelah regulasi kita kasih penjelasan kepada peserta pelatihan, terus kita juga untuk mengasih tahu kepada pengurus BUMDes itu tentang mengapa sih BUMDes dibentuk, sejauh mana pentingnya BUMDes di desa, terus langkah apa BUMDes ini agar bisa go public ya. Tentunya tadi disampaikan agar BUMDes bisa go public, ini adalah harus BUMDesnya berbadan hukum. Tadi disampaikan juga di materi bahwa bagaimana cara untuk memproses agar BUMDes ini berbadan hukum, sehingga memiliki legal formal yang jelas, prioritas mendapatkan bantuan dari manapun, baik itu sifatnya uang, kemudian barang, alat termasuk pelatihan, termasuk bisa bekerja sama dengan siapapun. Kemudian tadi juga kita ngasih materi berkaitan dengan penyusunan mulai dari berita acara Musdes, kemudian Perdes pendirian BUMDes, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, termasuk untuk program kerja. Setelah itu kami tadi menyampaikan materi berkaitan dengan jenis-jenis usaha yang bisa dikelola oleh BUMDes. Jenis usahanya banyak karena setiap desa itu unik, memiliki potensi dan masalah masing-masing. Jadi ketika BUMDes dibentuk, langkah pertama yang dilakukan oleh seorang pengurus BUMDes atau direktur BUMDes itu adalah menemukan potensi dan masalah yang ada di desa, jadikanlah unit usaha BUMDes dan kembangkan. Untuk masalah penyertaan modal, tadi disebutkan dalam pelatihan juga, ini banyak ya. Yang terdekat adalah uang dari pemerintah desa modalnya, terus bisa modal dari masyarakat desa. Kemudian selain dari modal dari pemerintah desa dan masyarakat desa, juga bisa kita untuk mendapatkan hibah baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, termasuk dari pihak ketiga, CSR, termasuk aspirasi dewan ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai awal permodalan BUMDes termasuk pengembangannya. Kemudian tadi disebutkan juga dalam pelatihan tentang pemilihan jenis usaha seperti kita ulas sebelumnya, termasuk tentang laporan-laporan. Karena BUMDes itu ketika sudah terbentuk, sudah ada penerimaan uang dari pemerintah desa, otomatis wajib menyusun laporan keuangan. Ya, baik itu laporan harian, laporan triwulan, laporan semester maupun laporan tahunan. Kemudian tadi disebutkan dalam pelatihan juga kita sampaikan tentang fungsi pengawasan BUMDes. Di dalam BUMDes sendiri ada fungsi pengawasan BUMDes yang tentunya ini berkaitan erat dengan berjalannya BUMDes ke depan. Amanah atau tidak amanah ini tentu peran pengawas BUMDes bersama BPD dan pemerintah desa untuk mensukseskan BUMDes ke depannya. Tentunya peran serta masyarakat juga. Itu Bu yang tadi kami latihkan. Oke, kalau boleh tahu apa sih peran tenaga ahli dalam mendukung operasional BUMDes, terutama dalam hal pembinaan dan juga pengawasan kegiatan perekonomian di desa? Iya, dalam hal peran fungsi kami selaku pendamping desa atau di posisi saya sebagai TAPM atau tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kuningan ini, khususnya yang menangani BUMDes dan BUMDesa bersama, yang pertama tugas kita itu adalah mengedukasi ya. Edukasi sifatnya adalah sosialisasi yang pertama. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang baru dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kabupaten, kita bisa sosialisasi kebijakan tersebut bisa sampai dengan ke BUMDes melalui pendamping desa dan pendamping lokal desa yang kita ada di Kuningan. Kemudian setelah sosialisasi, kita juga melakukan pendampingan ya. Jadi pendampingan itu bentuknya banyak,
apa yang menjadi kebutuhan daripada BUMDes itu kita dampingi. Misalnya BUMDes lemah dalam bidang kerjasama usaha, maka itu yang harus didampingi. Misal BUMDes lemah dalam pelaporan keuangan BUMDes, kita dampingi. Kemudian BUMDes juga butuh pendampingan tentang bagaimana membuat laporan keuangan yang baik, kita dampingi. Terus bagaimana pemasaran yang baik, kita dampingi. Terus bagaimana BUMDes agar memiliki legal formal yang jelas, kita dampingi. Misalnya Badan Hukum BUMDes, pembuatan NPWP, sampai dengan NIB. Ya. Oke, kalau boleh tahu apa sih pesan kepada BUMDes yang baru dibentuknya yang Yuda Jaya Mandiri dari Bapak sebagai tenaga? Iya, ini kebetulan tadi pelatihan kita nama BUMDesnya BUMDes Yuda Jaya Mandiri Cimenga ya. Bahwa BUMDes Yuda Jaya Mandiri Cimenga ini telah terdaftar di SID Kementerian Desa. Jadi nama BUMDes Desa Cimenga ini sudah ada di SID Kementerian Desa, dan ini namanya tidak bisa diubah ya, karena sudah terdaftar di Sistem Informasi Desa Kementerian Desa. Untuk saran pengurus BUMDes diharapkan sesuai dengan tadi amanah yang telah dilantik, bahwa harus memegang teguh amanah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun. Kemudian bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang modal desa ini, bisa mempertanggungjawabkan terhadap kegiatan usahanya kepada masyarakat, di mana kewajiban pengurus BUMDes ini minimal 2 tahun, setahun itu 2 kali untuk melaksanakan musdes. Ada musdes yang semesteran dan ada musdes tahunan. Ini mohon untuk bisa dipegang amanah dalam pelaporan pertanggungjawaban ini, dan harapan kami ke depan ketika sudah berjalan settle mengajukan permohonan penyertaan modal ke desa, kemudian mengembangkan usaha, sekaligus ke depan itu agar berjejaring dengan pihak-pihak ketiga. Jadi kalau BUMDes ingin maju, teman-teman itu harus berjejaring ya dengan pihak ketiga, termasuk dengan pemerintah desa, kelembagaan desa, masyarakat, dan lainnya. Itu Bu, mungkin saran-sarannya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak dan pesannya juga. Mungkin cukup sekian wawancara untuk siang ini. Saya Ulfano Kozia, pamit.